Lowongan pekerjaan. Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta membuka lowongan pekerjaan dokter umum dengan persyaratan: 1. Pria atau wanita lulus pendidikan dokter umum dengan IPK minimal 3. Yang kedua, usia maksimum 35 tahun pada tanggal 30 September 2020. Diutamakan beragama Kristen. Lamaran paling lambat diterima 30 September 2020, ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Bethesda, Jalan Jenderal Sudirman nomor 70, Yogyakarta. Info selengkapnya dapat dibaca dalam lembar warta gereja yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan firman pada pagi hari ini akan dilayankan dan disampaikan oleh Saudari Talentika Kristarini SSI Theo. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta gereja yang telah disediakan. Kita masuk dalam saat hening. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama sampai yang kedua. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjungan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah saat ini kita landaskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kita kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Silakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini kita ambil dari Keluaran 4 ayat yang ke-15. Maka engkau harus berbicara kepada mereka dan menaruh perkataan itu di dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan.
Marilah kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 356, baitnya yang pertama dan kedua, Tinggallah dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhadapkan kehidupan kita dengan hukum kasih yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berkaca dari hukum ini, rasanya hidup kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita mengaku dosa kita dengan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sumber kasih dan pengharapan kami, berilah kami kekuatan baru untuk dapat mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Putramu, kami mohon ampun dan kekuatan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah senantiasa memberikan rahmat dan pengampunan. Karena itu, sesudah kita mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapannya, maka sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan marilah kita setelah memperoleh pengampunan dari Tuhan, kita bersama-sama berikrar untuk hidup baru dengan berlandaskan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan demikian, kita akan terus dimampukan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Karena itu, marilah kita ucapkan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita menanggapi dan merespon berita anugerah pun petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 38, baitnya yang pertama, Telah Kutemukan Dasar Kuat. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Tuhan, karena kami sering menolak Engkau. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena acap kali kami mengabaikan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami menyiakan ajaran orang tua. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami sering melepaskan didikan-Mu. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering menolak teguran-Mu. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami menolak akal budi dari-Mu. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering mengabaikan pendidikan anak kami. Marilah kita mengakui kelemahan kita, karena sering mengabaikan pendidikan sebagai bagian dari tradisi penting dalam keluarga kita dan jemaat kita. Dengan bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 42, kita nyanyikan 2 kali. Tuhan kasihani.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, atas limpahan kasih setiamu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Pun ketika sampai dengan saat ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah kami kembali. Baik itu kami yang saat ini berada di gedung gereja, maupun kami yang melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sapaan cinta kasih-Mu melalui sabda firman Tuhan yang mampu menjadi dasar, mampu menjadi penuntun bagi kami untuk tetap bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya karya kuasa Sang Roh Kudus menaungi setiap hati dan pikiran kami, membukakan pengertian kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Engkau sendiri yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan biarlah seturut dengan kebenaran sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu, sedikit berembun kacamata saya betulkan dulu. Sudah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara.
Selamat pagi. Pagi. Nah, begitu dong. Harus semangat luar biasa begitu. Karena berkat dari Tuhan itu senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua dari kita tentu tidak pernah membayangkan bahwa saat ini kita harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kurang lebih sudah 7 bulan 7 bulan kita berproses hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kalau kita mau berbicara atau membahas tentang dampaknya, ya tentu banyak sekali dampaknya. Kita juga mungkin merasakan dampak-dampak itu, baik itu dampak yang sifatnya positif maupun dampak yang sifatnya negatif. Nah, ketika saat ini kita diharuskan berhadapan dengan pandemi COVID-19, membuat kita, kebiasaan kita yang selama ini sudah kita bentuk atau kita bangun, mau tidak mau harus berubah. Kebiasaan kita dapat beribadah bersama kemudian berubah. Kebiasaan kita untuk dapat berkumpul dalam PA kemudian berubah. Pun dalam perekonomian, laju perekonomian juga mengalami perubahan yang cukup signifikan karena daya beli masyarakat menurun dan hanya tersentral pada beberapa titik saja. Berada dalam kondisi pandemi COVID, atau bisa kita katakan bahwa saat ini secara tidak langsung kita terjajah oleh kondisi ini, oleh pandemi ini. Lalu bagaimana kita kemudian menyikapi ini? Bisakah kita tetap merasakan bahwa kita adalah pribadi yang merdeka di dalam bersikap? Bisakah kita tetap merasakan bahwa kita tetaplah pribadi yang merdeka dalam hubungan kita dengan Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar bagaimana pribadi yang merdeka itu kemudian kita bangun dalam kehidupan kita, terkhusus berhubungan dengan saat ini ketika kita memasuki Pekan Pendidikan Kristen. Bagaimana toh kita harus memerdekakan anak kita dalam situasi yang mereka tidak akan memilih kok atau meminta bahwa ini terjadi di dalam kehidupan mereka, harus belajar di rumah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang pandemi, hidup di tengah keterjajahan atas situasi yang tidak diinginkan, tidak hanya dialami oleh kita manusia pada era saat ini, tetapi juga dialami oleh orang-orang di masa perjanjian lama, bangsa Israel. Mungkin panjenengan pernah mendengar cerita ketika bangsa Israel harus menerima penindasan atau penjajahan dari bangsa Mesir. Bisa kita bayangkan, penindasan atau penjajahan itu kan bukan sesuatu yang enak untuk dirasakan. Dirasakan saja tidak enak, apalagi harus dijalani sedemikian lama. Tidak hanya mereka dijajah secara emosional, secara psikis, mereka juga dijajah secara fisik. Mereka dipaksa untuk kerja rodi, untuk membangun kota-kota perbekalan bagi Firaun pada saat itu. Tidak hanya berhenti pada jajahan secara fisik, mereka juga dijajah para wanita Israel, orang-orang Yahudi. Dijajah bahwa kalau kamu hamil, kamu melahirkan seorang anak laki-laki, maka anak itu harus mati. Bisa kita bayangkan situasi saat itu, di dalam kekalutan, di dalam ketakutan. Mereka tetap memiliki kemerdekaan dalam hatinya, walaupun secara tubuh, secara psikis dan fisik mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Tetapi dalam spirit kehidupan rohani mereka tetap memiliki kemerdekaan. Loh, kemerdekaan dalam bentuk apa, Mbak? Kemerdekaan untuk tetap memiliki pengharapan. Kemerdekaan untuk mau datang kepada Allah, membawa segala kegundahan hati mereka, meminta pertolongan setiap waktu. Padahal kalau kita nalar, lawang sudah lama loh itu proses mereka berada di bawah tekanan, dan baru Allah membebaskan mereka setelah Musa
kemudian dipakai oleh Allah kembali lagi ke Mesir. Dalam jarak atau jangka waktu yang cukup lama itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak datang kepada Allah, untuk tidak menghidupi pengharapan dan iman itu. Dalam situasi-situasi yang membuat mereka tertekan, itu tidak mereka jadikan sebagai alasan. Dan betul, ternyata apa yang dilihat oleh manusia sebagai sesuatu yang bisa dikatakan bahwa itu adalah musibah, tetapi justru dipakai oleh Allah menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan kemerdekaan mereka secara nyata. Loh, kok bisa, Mbak? Ketika kita melihat lagi perjalanan dan sejarah cerita bangsa Israel, ketika Musa kembali untuk berbicara kepada Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel ini tadi, Fir'aun mengeraskan hati. Lalu Tuhan memerintahkan untuk memberikan apa, kalau di dalam perjanjian lama ada yang tahu ceritanya, sampar, lalat pikat, memberikan tulah kepada bangsa Mesir karena kekerasan hati Fir'aun tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah. Melalui setiap rentetan peristiwa ini adalah sarana bagi Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi ketika orang melihat bahwa lawang hidup di tengah pandemi seperti itulah, anak sulung mati, ternak mati, lalat pikat, lalu ada apa lagi Bapak Ibu? Air menjadi darah dan lain sebagainya. Bukankah itu juga situasi pandemi yang harusnya membuat mereka takut, yang harusnya membuat mereka terjajah dan tidak merdeka? Tetapi ternyata Tuhan memiliki rencana lain. Apa yang dianggap manusia sebagai sesuatu situasi yang menjajah mereka, ternyata justru dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kemerdekaan atau pembebasan kepada bangsa Israel pada saat itu. Seperti halnya apa yang dialami oleh bangsa Israel, begitu juga kiranya dengan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita harus hidup berdampingan dengan pandemi yang kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jangan sampai situasi pandemi ini kemudian membuat kita merasa terjajah. Terjajah secara apa? Mungkin secara fisik kita boleh merasakan keterjajahan itu, bahwa pertemuan kita dibatasi, bahwa kemudian mungkin ada sebagian orang yang usahanya tidak bisa berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Tetapi secara kerohanian, mari kita memiliki semangat, kita mau memerdekakan diri untuk tidak terjajah atas situasi. Kita tetap mau datang kepada Allah, datang kepada Tuhan, meminta dan menghidupkan pengharapan itu. Marilah situasi-situasi semacam ini tidak menyebabkan kita membatasi diri untuk memberikan kasih kepada orang lain, meski pertemuan itu begitu dibatasi. Marilah situasi-situasi ini tidak membatasi kita untuk mau peduli kepada orang lain. Meskipun bersua itu juga bisa dikatakan, ya mungkin kalau hari Minggu seperti ini kita dapat berjumpa dengan sesama jemaat Tuhan. Karena pada dasarnya kita sebagai anggota komunitas orang percaya atau gereja adalah komunitas yang di dalam bacaan Injil kita digambarkan sebagai komunitas yang mau saling memperhatikan, mau saling mengasihi, mau saling mengingatkan, mau saling menegur, mau saling memberdayakan, sehingga orang lain mampu mendapatkan kemerdekaan di dalam batinnya melalui sikap yang kita tunjukkan. Membuat orang lain merasa diperhatikan, membuat orang lain merasa dikasihi, merasa tidak dikucilkan. Hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan justru mampu menjadi sarana bagi saudara-saudara kita untuk dapat mengungkapkan syukur mereka, meskipun saat ini semua dari kita berada dalam
situasi pandemi. Membuat saudara-saudara kita merasa merdeka untuk mengungkapkan syukur itu loh Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan mereka tidak hanya isinya berkeluh kesah, "Lah, kok usahaku nggak jalan toh, kok mau ke gereja apalagi yang sepuh juga nggak bisa, dibatasi dan lain sebagainya." Mari kita membebaskan mereka dari keterjajahan psikologis itu melalui kasih yang bisa kita berikan. Karena saat ini mau tidak mau kita juga harus menyadari bahwa siapa dari antara kita yang tidak terjajah karena adanya pandemi. Kita tidak bisa mengubah itu. Yang bisa kita ubah adalah kita membagikan kemerdekaan kita untuk mengasihi. Sehingga melalui kasih itu orang lain juga memiliki semangat untuk menumbuhkan kasih di dalam dirinya, membagikannya kepada orang lain dan mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Gereja, kita sebagai bagian dari komunitas orang percaya menjadi basis bagi ditumbuhkannya karakter itu, karakter kasih, kasih yang mau saling mengingatkan, kasih yang mau saling memberdayakan, sebagaimana yang ada di dalam bacaan kita di Injil Matius tadi. Lola itu kan memerdekakan kita Mbak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalau hubungannya dengan tema kita di Pekan Pendidikan Kristen ini, memerdekakan yang seperti apa? Jor, bagaimana toh cara kita membangun atmosfer merdeka belajar di tengah pandemi itu? Yang perlu digarisbawahi di sini, merdeka belajar di tengah pandemi bukan berarti bahwa tidak ada aturan sama sekali. Ya mungkin adik-adik kita merasa bahwa oke lah, enak kok belajar di rumah, tidak harus bangun pagi, tidak harus pakai seragam, tidak harus ada ibu guru yang mengawasi. Ternyata bukan seperti itu yang dimaksud dengan merdeka belajar itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan merdeka belajar adalah berkaitan dengan kesempatan bagi adik-adik kita ini untuk dapat mengembangkan potensi mereka. Misalkan saja, bagi ibu-ibu yang memiliki anak masih duduk di bangku SD, tentu ini menjadi tantangan tersendiri ketika harus mengajari mereka. Kalau SMP dan SMA mungkin sudah berbeda tantangannya. Ketika SD pasti ketika panjenengan akan mulai proses belajar mengajar ini, membimbing mereka, pasti akan disertai dengan drama-drama tertentu. Ada yang kemudian nangis, ngambek dan lain sebagainya, tidak mau belajar, karena kalau rasanya belajar di rumah itu tidak sama dengan di sekolah, begitu atmosfernya berbeda. Ada yang kemudian ketika belajar itu tipe-tipe anaknya itu konsen, serius begitu, bisa belajar di duduk dengan teratur begitu di atas meja dengan kondisi suasana yang hening. Ada pula ternyata tipe anak yang tidak bisa seperti itu ketika harus belajar di rumah. Ada yang bisanya konsentrasi dan mengerjakan tugas itu sambil delosoran begitu, delosor sambil disambi nanti sambil makan dan lain sebagainya. Tetapi juga ada anak yang tidak bisa seperti itu. Ada anak yang kemudian harus belajar itu bisanya menggunakan media-media tertentu, misalkan harus melihat begitu dengan menggunakan gambar dan lain sebagainya, atau harus dibantu dengan dibacakan, karena ketika dibacakan ia mendengar maka ia gampang dong atau mudeng dan nyantol. Tetapi ada juga mereka yang belajarnya mandiri, membaca sendiri dengan terenten begitu bisa. Kemudian ada beberapa dari mereka yang mungkin, aduh kalau belajar matematika itu susah mereka merasa kesulitan. Ada juga yang suka dengan matematika sehingga mereka tidak merasa kesulitan ketika harus belajar di rumah. Saya punya saya punya sebuah cerita. Ini berkenaan dengan orang yang tinggal dengan saya sekarang di Kalasan. Ada sebuah keluarga yang juga tinggal berdampingan bersama dengan saya. Keluarga ini memiliki 3 orang anak. Salah satu anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar.
ketika proses belajar mengajar itu akan dilakukan, pasti akan didahului dengan drama telenovela, si anak akan menangis-nangis. Kenapa? Ceritanya begini. Ketika si anak ini belajar, yang mengajari itu kadang bergantian, kadang kakaknya, kadang ibunya. Kalau yang mengajari ibunya, dia akan jarang untuk menangis. Tetapi ketika yang mengajari ini kakaknya yang perempuan, sudah dapat saya pastikan bahwa nanti akan ada drama tangis-tangisan itu. Ternyata setelah saya mencoba mengamati selama masa pandemi ini, mungkin kurang lebih hampir ada 4-5 bulan, yang saya dapatkan adalah si kakak ini berusaha menggebu-gebu mengajari adiknya. Tetapi si adik kadang tidak mudeng dengan apa yang kakak ini ajarkan. Si kakak karena terlalu menggebu-gebu, dengan cepat ia mengajarkan sesuatu karena ia merasa bahwa ya harusnya kamu paham toh. Lah dari tadi aku loh udah bacain, udah ngajarin kok kamu ndak paham-paham toh. Menangislah si adik. Dari proses pembelajaran dan kisah ini, saya memahami satu hal, bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap anak haruslah memiliki perlakuan yang berbeda-beda dalam cara belajar mereka. Dari contoh ini, saya mendapati satu hal bahwa tiap anak itu tidak bisa disamakan. Ada anak yang bisa belajar dengan begitu cepat. Sekali diajari, sekali diberikan contoh, dia nyantol. Tetapi ada juga anak yang harus diajari berulang-ulang dengan sabar, dengan penuh ketelatenan, dengan penuh kasih. Bukan berarti si anak atau si adik ini bodoh. Tetapi setiap orang memiliki karakternya, memiliki cara pemahaman yang berbeda. Ada yang dapat memahami secara cepat, ada juga yang memahaminya harus pelan-pelan. Dari contoh ini, memerdekakan mereka dalam hal belajar, berarti kita mau melihat karakter mereka, memberikan cara pengajaran sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Karena ketika kita memukul rata, ya sekarang kamu harus belajar materi ini, harus selesai, kamu harus mengerti. Itu akan menjadi sesuatu yang mentraumakan kalau bahasa saya. Menjadi proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi mereka, membuat mereka merasa tertekan, dan mereka tidak dong Bapak Ibu Saudara. Yang ada ya cuma begitu, drama tangis-tangisan itu tadi. Apa yang mereka pelajari tidak dapat mereka serap dengan baik. Memerdekakan anak untuk dapat belajar di tengah pandemi berarti tidak menuntut mereka untuk pokoknya kamu harus belajar 100% nih. Tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk dapat mengembangkan hobi mereka. Misalkan begini, bolehlah sekarang ya udah membuat aturan begitu. Sekarang waktunya belajar-belajar, nanti kamu mama atau bapak ibu beri reward, kamu boleh nonton TV, kamu boleh main game, kamu boleh nonton YouTube dan lain sebagainya. Batasan dan aturan di dalam pendidikan yang memerdekakan itu perlu. Batasan dan aturan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang kaku, tetapi itu sebagai bentuk kasih yang mengajarkan mereka bagaimana kedisiplinan itu juga harus dibangun. Kuncinya kita sebagai keluarga, kita sebagai gereja mau mengajarkan dan memerdekakan mereka, memberdayakan mereka dengan kasih. Kasih itulah kuncinya. Bagaimana orang lain kemudian dapat merasakan bahwa dirinya merdeka ketika merdeka itu tidak diwujud nyatakan dalam bentuk cinta kasih yang tulus. Bagaimana anak kemudian dapat merasakan bahwa situasi belajar mengajar di rumah itu menyenangkan. Kalau yang ada itu bapak ibunya kalau mau mengajar itu marah-marah terus, ngedumel sana dan sini. Wes anaknya ndak mudeng, ibu emosian, bapak emosian. Lah bagaimana atmosfer yang memerdekakan dalam belajar itu dapat dirasakan oleh adik-adik kita. Inilah yang menjadi PR bagi kita, orang tua dan juga gereja. Bagaimana di dalam mendidik itu kita menjadikan kasih sebagai sarana
kita menjadikan kasih sebagai motor penggerak bagi mereka untuk dapat bertumbuh, untuk dapat merasakan kemerdekaan mereka di dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi. Karena dengan adanya pandemi saja mereka sudah merasa juga tidak enak, merasa kangen dengan situasi mereka harus belajar bersama di sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari ini menjadi panggilan bagi kita semua, tidak hanya bagi orang tua, tidak hanya bagi para guru, tetapi bagi kita semua, gereja, orang tua, keluarga sebagai komunitas kecil, pun juga bagi para pendidik. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui tema Merdeka Belajar di tengah pandemi ini, kita bersama-sama mampu belajar untuk memberikan kemerdekaan itu melalui cinta kasih kita, sehingga kita, anak-anak kita dapat bertumbuh dan berdaya di dalam situasi seperti saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Disembah, dipuji dan dimuliakan Allah Bapa kami di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta karya kuasa Sang Roh Kudus. Saat ini ya Allah, perkenankanlah kami kembali datang ke hadirat-Mu, membawa ungkapan syukur dan terima kasih kami atas setiap penyertaan yang Engkau berikan dalam proses kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan kekuatan, dan mencukupkan segala kebutuhan kami melalui berbagai macam cara. Pun kami juga mengucapkan syukur untuk sabda firman yang telah bersama-sama kami terima dalam ibadah kami saat ini. Melalui sabda firman-Mu, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai komunitas orang percaya, kami mengemban peran untuk dapat menjadi basis bagi tumbuhnya cinta kasih yang mampu memerdekakan lingkungan sekitar kami. Menjadi komunitas yang mampu memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Bapa kami di dalam surga, dalam ibadah saat ini, kami mengingat bagi orang tua pun saudara kami yang tidak bisa melaksanakan ibadah bersama dengan kami di gedung gereja karena situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami untuk mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Dalam setiap kerinduan yang mereka rasakan untuk dapat beribadah bersama kembali di gedung gereja, kiranya cinta kasih Tuhan menguatkan mereka, tidak membuat mereka merasa berkecil hati atau bahkan merasa disisihkan dari komunitas. Meskipun tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, hendaknya semua ini tidak menjadi halangan bagi saudara kami, orang tua kami, untuk datang kepada Engkau, menghaturkan rasa sukacita atas penyertaan-Mu dalam ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa, kiranya situasi saat ini bisa menjadi lebih baik, sehingga kami bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja Tuhan.
Ya Bapa, kami juga menyerahkan di dalam doa bagi saudara maupun orang tua kami yang saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dan mereka yang berada memasuki masa tua. Di antaranya Ibu Evri, Ibu Sri Estu, Ibu Edi Murni, Ibu Ari Testiana, Ibu Sujasman, Bapak Ibu Sriono, Ibu Ejumiati, Bapak Suharjo, Ibu Dwijo Pawiro, Ibu Suprapto, Ibu Sujila, Ibu Trita Karini, Ibu Tukirah Kliwon, Bapak Heri Handoko, Ibu Suparman, dan Ibu Sudarti. Dalam setiap keterbatasan fisik karena sakit maupun usia lanjut, kiranya kekuatan, kiranya pengharapan dari Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk menjalani setiap proses penyembuhan yang mereka upayakan. Kiranya berkat penyertaan dari Tuhan menjadi teman setia bagi orang tua kami di dalam menjalani pun menikmati dan mensyukuri berkat usia yang boleh mereka terima. Bagi keluarga yang dengan setia telah menjaga dan merawat mereka dalam cinta kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan pun kesabaran di dalam menjaga dan merawat saudara maupun orang tua kami. Sehingga bolehlah melalui perawatan mereka, cinta kasih dari mereka, keluarga kami, orang tua kami dapat merasakan bahwa berkat penyertaan dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan mengucap syukur ya Bapa atas berkat pertambahan usia yang telah Tuhan karuniakan untuk bisa dirasakan oleh saudara-saudara kami yang pada minggu dan bulan ini berulang tahun. Dalam setiap keberadaan hidup mereka dan juga atas setiap limpahan berkat dan kesempatan dari Tuhan, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat mensyukuri setiap berkat itu. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan proses perjalanan kehidupan yang harus dilalui, baik itu masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah usaha yang saat ini sedang dirintis, maupun yang tengah berjuang untuk tetap dapat berjalan, permasalahan keluarga, dan juga mereka yang menantikan hadirnya momongan dalam keluarga mereka. Biarlah kiranya tangan Tuhan sendiri yang menopang mereka, menguatkan setiap saudara-saudara kami untuk dapat melanjutkan usaha dan proses kehidupan mereka dengan menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa rencana indah yang telah Tuhan sediakan bagi saudara-saudara kami. Allah Bapa di dalam surga, di tengah carut marutnya kehidupan kami saat ini akibat pandemi COVID-19, dan di tengah usaha yang boleh diupayakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk dapat memulihkan kondisi bangsa kami seperti sedia kala, baik itu para pemangku jabatan di masing-masing tingkat, petugas medis, para relawan, pun TNI Polri yang dengan segala upayanya telah memberi diri mereka untuk terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Kiranya kekuatan, kesehatan, dan semangat dari Tuhan tercurah atas saudara-saudara kami di dalam menjalankan tugas yang mereka emban. Tuhan selalu menjagai mereka, menyertai mereka di dalam masing-masing tugas dan peran yang mereka harus lakukan. Kiranya setiap usaha yang telah dilakukan mampu menjadi alat bagi Tuhan untuk berkarya atas bangsa kami. Tak lupa ya Allah, kami juga menyerahkan pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami, GKJ Tanjung Tirto. Tuhan pakai dan Tuhan mampukan gereja kami sehingga mampu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan pengharapan, untuk menghadirkan kemerdekaan, menghadirkan kabar sukacita tidak hanya bagi seluruh warga jemaat, namun juga bagi lingkungan sekitar di mana gereja berada. Kami menyerahkan Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, beserta dengan seluruh keluarga mereka masing-masing,
pun kami seluruh warga gereja GKJ Tanjung Tirto. Mampukanlah kami untuk dapat bahu-membahu, saling mendukung upaya pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Dan kiranya keterbatasan intensitas pertemuan kami karena pandemi COVID-19 tidak menjadikan halangan bagi kami untuk terus mengupayakan relasi yang baik, relasi yang guyup antar semua warga gereja. Demikianlah ya Bapa yang menjadi doa-doa syafaat kami. Kami naikkan doa ini melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita perbarui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita mendasari dari firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih karunia, kasih yang selalu Tuhan limpahkan bagi kami semua. Tuhan selalu merawat hidup kami, memelihara hidup kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan. Persembahan kami ini Tuhan tidak sebanding dengan pemberian-Mu. Kiranya Tuhan memberkati menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga apa yang dilakukannya semua hanya menurut kehendak-Mu dan bagi kemuliaan-Mu saja. Tuhan, mampukan kami agar dapat mempersembahkan seluruh hidup kami. Tuhan, ampuni apabila di dalam kami mempersembahkan ada dosa yang kami lakukan. Semua ini Tuhan kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mohon jemaat untuk berdiri kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku.